رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما لرضا الله تعالى لهداية الله تعالى لرحمة الله تعالى لشفاعة رسول الله وببركات مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Halaman 32. Ayo Mas. Minan naqdaini nyotone saking emas selaka Emas atau perak. Wala yu'tabaru lan ora den bilang-bilang apa nisab illa amin akhirul hauli akhiri tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke bab zakatnya perdagangan. Wa amma zakatut tijarati. Adapun zakat perdagangan, fanisabuha, nisabnya zakat perdagangan, nisabu mas turiyat bihi, yaitu nisabnya minan naqdaini, sama dengan tatkala membelanjakan barang seperti membelanjakan emas atau perak. Maksudnya gimana? Kalau kita berdagang, modal utama, modal yang pertama kali kita pakai itu nisabnya, batasnya sama seperti tatkala kita mempunyai emas atau perak. Kemarin batasnya nisabnya emas berapa gram? Kemarin berapa gram? 78 gram. Sekarang harga emas berapa? Berapa? 800. 8 kali 8 berapa? Anggaplah sekitar 60 ya. 78 gram dikalikan 800.000 kurang lebih 60 juta ya. 60 jutaan. Tatkala kita berdagang terus modalnya dagang itu 40 juta itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Namun misalkan modal kita tatkala kita awal berdagang itu 100 juta, itu sudah mencapai nisabnya. Jadi sampean beli barang dagangan itu lebih atau sama seperti
nisabnya emas yaitu 78 gram atau setara sekitar 60 jutaan, itu sudah masuk terhadap nisab. Kalau di bawah 60 juta belum mencapai nisabnya. Kalau sampean belanja barang dagangan itu lebih dari 60 atau sekitar 100 juta, sampean barang-barang bangunan, bahan-bahan bangunan misalkan yang diperdagangkan, beli besi, beli semen dan lain sebagainya, mencapai 100 juta, itu sudah masuk nisab. Wala yu'tabaru illa akhirul hauli, dan bukan dihitung tatkala di akhir tahun. Misalkan di akhir tahun modalnya sampean cuma 50 juta. Di akhir tahun sampean dengan keuntungannya mencapai 70 juta. Itu tetap tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Walaupun di akhir tahun sudah melebihi nisab. Paham enggak? Paham? Sampean modal awalnya cuma 40 juta. Misalkan Januari, sampean berdagang Januari 2020, sampean berdagang 2021, sampean berdagang modalnya 40 juta. Nanti tatkala akhir tahun bulan Desember, sampean barang-barangnya plus keuntungannya sampean belikan barang-barang lagi, setelah dihitung mencapai 75 juta misalnya. Kan nisabnya itu 60 juta, seharga 60 juta barang-barang dagangannya sampean dulu. Namun setelah akhir tahun dagangannya sampean melebihi nisabnya itu 75 juta. Namun karena modal awalnya tidak mencapai nisab, tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Untuk tahun berikutnya kena, karena sudah modal awalnya sudah melebihi dari nisabnya. Nah, nanti tatkala 2022 bulan Desember sampean kena, misalkan sudah 75 juta itu dibuat modal awal lagi untuk tahun berikutnya, tatkala akhir tahun di bulan Desember ternyata sampean barang-barangnya mencapai 100 juta misalkan, seharga 100 juta, wajib mengeluarkan zakat? Wajib, karena modal awalnya sudah melebihi nisabnya. Modal awal tatkala memberikan barang, modal awalnya itu ukurannya masuk atau endaknya terhadap kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Paham ya, Pak? Jadi kalau modal awalnya sudah 75 juta, sudah masuk ke nisabnya itu. Di akhir tahun ternyata sampean barangnya senilai 100 juta, sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Ya. Ayo Mas, lanjut. Rego. Jadi wajibu fiha, dan wajib atas barang tadi dizakati. Berapa jumlahnya? Rubu'u usuril qimati, yaitu 2,5
dari harga barang. Misalkan sampean harga barangnya berapa tadi? 75 juta, jadi 25% dari harga barang. Paham ya? Terus Mas. Jadi zakatnya 2,5%. Jadi misalkan sampean modal awalnya 100, barang-barang dagangannya 100 misalkan, terus akhir tahun sampean mendapat keuntungan 150, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Anggaplah 100 dah. 100 juta, 2,5%-nya berapa? 2,5 juta. Iyalah. Betul. Betul. Lanjut Mas. Ngetoaken. Oke. Misalkan sampean bisnisnya, dagangannya itu gabungan, kongsian dengan temannya, 1 orang, 2 orang, atau bahkan banyak orang, sama zakatnya seperti dia zakat sendirian. Jadi misalkan sampean berdagang, gabung dengan temannya, kerjasama dengan teman-temannya, berdua, bertiga, berempat, atau orang banyak, itu cara menghitung zakatnya sama seperti menghitung zakat tatkala berdagang sendirian. Digabung kabeh, modalnya berapa, anunya berapa, sudah masuk syarat-syaratnya, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Sama seperti tadi ngitungnya. Namun karena ini banyak orang, jadi digabung disik modal-modalnya itu, barang-barangnya itu ditotal berapa, baru nanti dikeluarkan zakatnya 2,5% dari harga barang keseluruhan itu. Ayo lanjut. Cak?
idza taqaw kanu muslimina kalau kafir Oke. Sekarang sudah masuk ke bab zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu udah sering ya kita mengeluarkan zakat fitrah setiap tahun ya. Jadi kalau kita masih nyampe di akhir bulan Ramadan, sebelum memasuki bulan Syawal, kita itu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi orang yang muslim. Dan juga wajib bagi orang-orang di dalam sebuah keluarga yang dinafkahinya. Jikalau orang itu juga muslim. Kalau orang kafir, Pak, ya tidak wajib. Misalkan sampai punya keluarga, ada yang kafir, ada yang non muslim, yang sampean tanggung itu loh. Misalkan bapaknya di situ sampean tanggung, bapaknya Kristen misalkan, itu bapaknya itu tidak wajib untuk dizakati, gak usah. Yang wajib yang muslim, yang sama-sama orang Islam. Terus misalkan ada bayi baru lahir pas malam takbiran, wajib enggak dizakatin? Wajib enggak dizakatin? Kalau melebihi azan maghrib tidak usah. Kalau pas azan maghrib wajib dizakatin. Jadi kalau pas lahirnya jam 9 malam tidak wajib. Kalau lahirnya asar sebelum malam takbiran, wajib dizakati. Terus misalkan ada orang matinya sebelum asar, pas asar sebelum takbiran, wajib enggak dizakati? Wajib enggak? Sebelum takbiran meninggal pas asar misalkan, nanti maghrib sudah takbiran, meninggal waktu asar, poso mulai dari bulan Ramadan awal sampai terakhir dah, tapi pas asar mati meninggal, wajib enggak dizakati itu? Kalau sesuai dengan syaratnya ini tidak wajib. Kalau meninggalnya jam 9 malam pas takbiran, wajib. Enggak paham ini masih. Paham enggak ini? Ayo Mas, lanjut Mas. Negara. Oke, udah dulu. Berapa zakat yang harus dikeluarkan ala kulli wahidin kepada orang dewasa dan juga anak kecil
yaitu so'un. Apa kemarin? Satu so' itu berapa? 3,5 liter. Setara berapa kalau 3,5 liter itu? 3,25 liter ya. 3/4 itu setara dengan 2 kilo berapa? Anggaplah kurang lebih, kalau hitungan Indonesia itu 2,5 lebih. Tapi kalau orang Indonesia itu dijangkep menjadi 3 kilo biasanya gitu. Itu satu sok namanya. Berupa apa yang dikeluarkan? Berupa apa? Makanan pokok di sebuah daerah atau negara. Jadi misalkan makanan pokoknya sampean beras, jadi yang wajib dikeluarkan tatkala berzakat adalah juga beras. Kalau sampean makanan pokoknya jagung yang dikeluarkan. Kalau di Mekah pada zamannya Rasulullah, kurma. Makanan pokoknya kurma, ya kurma yang dikeluarkan. Kalau makanan pokoknya gandum, gandum. Kalau makanan pokoknya puhung, kalau di Indonesia dulu zamannya nggak enak dulu, puhung. Tahu puhung? Tenggang. Tahu tenggang? Ya, puhung. Apa kalau bahasa Indonesianya? Puhung. Ketila pohon. Nah, ketila pohon. Di zaman nggak enak dulu yaitu, kalau di Madura dulu makanannya itu ada yang jagung, ada yang dicampur beras sama jagung. Akhirnya nasinya warnanya merah putih katanya. Padahal kuning itu ya, bukan merahnya. Ayo Mas. Oh my. Oke. Syaratnya kalau sampean mau mengeluarkan zakat, satu, idza fadulat andainihi, harus lebih dari bayar hutangnya sampean. Kalau sampean masih punya hutang dan kurang masih, sampean nggak wajib mengeluarkan zakat. Malah sampean wajib untuk disakati nanti. Jadi kalau sampean masih punya hutang dan hutangnya belum cukup untuk dilunasi, sampean nggak wajib bayar zakat. Bayar hutang saja dulu ya. Dan wa kiswatihi, dan sampean belum punya pakaian, sampean belikan pakaian aja. Wa maskanihi, dan juga tempat rumah. Kalau sampean masih belum punya rumah, sampean nggak wajib untuk bayar zakat. Dan juga sampean nggak punya kekuatan untuk ngasih makan, untuk ngasih nafkah di dalam keluarganya, sampean nggak wajib untuk
mengeluarkan zakat di dalam Id, di dalam hari raya itu, malamnya itu sampean tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Terus Mas, cek mana tadi? Watajibu. Oh, yang di bawah ini ya. Ayo terus watajibu niat. Oke, udah dulu. Jadi kalau kita sudah membayar hutang-hutang kita juga sudah punya uang untuk membeli baju, punya rumah, dan punya untuk menafkahi keluarga kita di hari Idul Fitri dan di malam hari raya, maka kita itu wajib untuk niat fi jami'i anwa'i, dalam semua macam-macam zakat. Ada juga zakat fitrah, ada juga zakat mal, ada juga zakat pertanian, ada juga zakat perdagangan. Wajib kita niat ba'dal ifrozi, sebelum kita mengeluarkan, sebelum kita memisahkan, sebelum kita mewakilkan sama orang. Jadi misalkan sampean mau lewat yayasan atau mau lewat perwakilan, misalkan sudah ada panitianya, sebelum sampean mengalihkan, sampean harus berniat dulu untuk mengeluarkan zakatnya itu. Sebelum sampean pasrahkan, sampean niatkan dulu, baru sampean pasrahkan. Sama panitia boleh, langsung ke orangnya boleh, lewat yayasan boleh. Terus Mas, wajib Bu. Weaken Nah, jadi zakat itu wajibnya diberikan kepada siapa? Yang pertama kepada fukoro, fakir miskin. Fukoro itu fakir, terus dan orang-orang miskin, terus wal amilina, dan panitia zakat boleh, terus
Wal mu'allafati, dan orang mu'allaf. Orang mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Terus untuk menghibur hatinya orang yang mu'allaf itu. Terus dan budak-budak. Terus yang jadi hamba sahaya, misalkan sampean punya utang, terus sampean syaratnya harus mengabdi misalkan sama orang itu, apa namanya, kalau sampean punya utang terus sampean harus bayar dengan cara mengabdi, apa namanya itu? Ya, jadi budak lah ya. Terus apa itu yang sabilillah itu? Hah? Apa? Pejuang? Ada ndak pejuang sekarang? Apa itu? Sabilillah itu? Contohnya apa? Fi sabilillah contohnya apa? Misalkan ada, boleh ndak itu dibuat bantuan sosial misalkan sekarang, misalkan dikasihkan ke orang yang berjuang di jalan Allah misalkan. Kalau fisabilillah apa itu? Wa fisabilillah apa dulu? Wa fisabilillah apa itu? Contohnya apa? Boleh ndak zakat itu diberikan ke ini, ke madrasah? Boleh ndak? Ke masjid? Boleh ndak zakat itu? Ke yang tadi, yang kemarin, yang putus di piket 0 itu, perbatasan Malang sama Lumajang itu putus, boleh ndak kita sumbangkan zakatnya ke sana? Boleh. Terus wa bni sabil, dan orang yang berjuang di jalannya Allah dikasihkan ke ustadznya miskin, boleh ndak? Boleh. Dikasihkan ke kiainya miskin, boleh ndak? Boleh. Terus mas, wala Oke, jadi ada berapa tadi? Ada berapa macam orang? Yang pertama fukoro, nomor 2 masakin, nomor 3 amilin, nomor 4 mu'allaf, nomor 5 rikob, nomor 6 gharimin, nomor 7 fisabilillah, nomor 8 ibnu sabil. Jadi ada berapa? 8 orang. Selain itu tidak sah zakatnya sampean. Diberikan ke selain yang 8 itu, zakatnya sampean tidak sah. Paham enggak? Paham. Zakatnya sampean berikan kepada ibunya sampean, boleh enggak? Boleh. Boleh enggak?
Tergantung ibunya sampean itu satu rumah ndak sama sampean, dinafkahi ndak sama sampean ibunya itu. Kalau tidak satu rumah, boleh. Sampean kasihkan ponakannya sampean yang jauh di luar kota, misalkan dia nggak mampu, tapi termasuk kepada masakin, misalkan orang yang miskin, boleh ndak dikasih zakat itu? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau yang menjadi tanggungan kita. Bapak ibunya ditanggung sampean dalam satu rumah, sampean ngasih zakat sama mereka tidak boleh. Kecuali sampean pisah sama orang tuanya di Kediri, sampean hidup di sini di Malang, sampean boleh memberikan zakatnya kepada orang tuanya, nggak apa-apa. Kasihkan ponakannya, kasihkan pamannya yang punya hutang, boleh. Misalkan ada seseorang pamannya sampean jauh, punya hutang banyak, kasihkan sama dia, nggak apa-apa, karena termasuk dari 8 kriteria orang penerima zakat. Jadi sampean tatkala besok di bulan Ramadan, kurang berapa bulan? 3 bulan ya, 3 bulan atau 4 bulan? Udah Ramadan lagi ya, cepet ya, gak rapi-rapi lagi. Belum nikah ini Mas Anggit ini ya. Kurang berapa tahun Mas? 2 tahun ya, 2 tahun lagi. Nanti sampean kalau sampean punya emas lebih dari 78 gram, sampean keluarkan zakatnya itu ya. Kalau emasnya itu berupa lantakan, emas lantakan itu yang nggak dipakai itu loh. Kalau dipakai nggak wajib untuk dikeluarkan. Yang nggak dipakai, yang disimpan di dalam peti emas, di dalam peti kotaknya itu atau di dalam berangkasnya itu lebih dari 78 gram atau setara dengan berapa tadi? 60 jutaan, itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Terus sampean berdagang, dagangannya sampean modalnya melebihi dari 60 juta, terus keuntungannya 40 juta, jadi akhir tahun 100 juta sampean keluarkan zakatnya. Kasihkan ke famili terdekat, gak masalah. Kasihkan kepada orang tuanya, gak masalah. Syaratnya tidak satu rumah atau tidak kita nafkahi, boleh. Terus tatkala sampean panen padi misalkan, sampean keluarkan zakat panennya, nggak sama dengan zakat fitrah, nggak sama. Zakatnya padi ya zakatnya padi, zakat fitrah ya sesuai dengan bahan makanan pokoknya di sebuah daerah atau negara. Bapak doakan semoga kalian bisa mengeluarkan zakat tiap tahun, entah itu zakat apa tadi? Perdagangan, zakat emas, zakat apa lagi? Pertanian, zakat apa lagi? Peternakan, yang menandakan bahwa sampean dikayakan oleh Allah, kaya lahir dan batin, kaya sejati, kaya harta dan juga hati ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.